Kembali kami ulangi. Jadi di dalam Wahyu 22 ayat 12 sampai 14 yang awal tadi disebutkan bahwa Tuhan Yesus itu akan segera datang, ya, bahkan dia akan membawa upah untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sebab Allah tadi disebutkan adalah yang Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah orang yang membasuh jubahnya, karena dia akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan, kan ya? Bahkan dia boleh masuk ke dalam pintu gerbang Allah itu, ya toh? Tetapi disebutkan di situ anjing-anjing, penyihir-penyihir, penyembah-penyembah berhala, kan ya? Orang-orang yang berkata dusta, ya, orang-orang yang melakukan kejahatan, dia akan tinggal di luar, artinya tidak masuk di dalam rumah Allah untuk menikmati pohon-pohon kehidupan. Silakan dibaca, Sam. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jelas ya? Jadi di sini Allah akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Terus? Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota. Jelas ya, orang yang membasuh jubahnya berarti orang yang sadar akan diri mau bertobat, kan ya? Membasuh jubah berarti kita memperbarui hidup kita, memperbarui iman kita, memperbarui keyakinan kita untuk senantiasa mengikut Tuhan Yesus. Terus dilanjut. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Jelas, jadi setiap orang yang melakukan kejahatan di hadapan Allah, dia tidak akan berhak menerima pohon-pohon kehidupan. Karena itu, ingat, ketika Allah membentuk kita, ketika Allah memproses kita, Allah menghajar kita, adalah karena itu wujud kasih-Nya kepada kita. Sebab kita dianggap sebagai anak, sebagai orang-orang yang dipilih, sebagai orang yang dikasihinya, supaya kita beroleh akan hak pohon-pohon kehidupan itu. Karena itu mari kita terus sadar diri, ya, siapa diri kita ini. Kalau kita sudah sadar, kita terus melakukan pertobatan supaya dosa kita diampuni, supaya kita diberikan kelegaan dan kita dilayakkan masuk di dalam rumah Allah. Itulah firman Tuhan malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya sehingga kita dimampukan tetap bersemangat membangun hubungan, membangun persekutuan dengan Allah kita. Damai sejahtera Allah Bapa, dan Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus memberkati kita semuanya. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, baik yang di tempat ini maupun di rumah, firman ini sangat penting bagi kita di akhir zaman ini. Karena firman yang mengingatkan kita supaya kita waspada. Tuhan Yesus segera datang. Siapkan diri kita masing-masing sebagaimana firman-Nya tadi, sehingga kita pada waktunya nanti tidak berada di luar rumah Allah. Mari kita bersyukur melalui pujian dan sekaligus persembahan yang akan kita haturkan kepadanya. Pujian mulutku memuji Dia. Mulutku memuji Dia, hatiku menyembah Dia, menjadi senjata yang berkuasa.
doa syafaat dan doa penutup. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, atas firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memahami, bahkan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau menyerahkan persekutuan doa yang telah Bapa bentuk, yang ada di kota-kota di Jawa Timur, di Jakarta, Ambon, Makassar, juga di Jogja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati para imam, Soko Guru dan Piranti, memberikan kekuatan iman, sehingga dapat membimbing setiap warga senantiasa setia hanya kepada Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan gereja-gereja yang ada di kota-kota di mana kami berada, juga di Indonesia dan di dunia. Tuhan Yesus berkati para pastor, pendeta, juga para pengerja-pengerja gereja, agar mereka tetap setia mengikut Tuhan Yesus di dalam segala kesulitan yang sedang dihadapi saat ini. Dan kami juga menyerahkan ya Bapa untuk bangsa negara kami. Kiranya Bapa memberi hikmat bijaksana bagi pemimpin kami, baik Pak Presiden, mulai dari yang bawahannya sampai ke daerah-daerah. Tuhan Yesus memberi hikmat bijaksana sehingga pemimpin-pemimpin kami ini dapat menata bangsa kami, mengatasi setiap permasalahannya, sehingga damai sejahtera boleh kami rasakan sebagai warga Indonesia. Terima kasih ya Bapa, kami juga menghaturkan persembahan sukarela yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Bapa memberkati. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan ibadah kami ini akan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji haleluya, sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Edi.